Tanggal 15 Juli tahun 2020 bertempat di kediaman masing-masing, dapat kita ikuti bersama pembukaan acara Leadership Management Supervisory Education SE1 Angkatan 8 tahun 2020. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa berkumpul pembelajaran SE1 ini. Berharap kita kontennya tetap, medianya yang berbeda. Kalau seorang pemimpin pasti harus bisa guide perubahan itu dengan baik. Hari ini menuntun kita untuk bermain bahkan untuk pengambilan keputusan insya Allah akan lebih valid kalau kita mindsetnya menggunakan big data sehingga kevalitannya sudah kelihatan nanti. Bismillahirrahmanirrahim. SE1 ini resmi kami buka. Semangat pagi Luar biasa. ya. Dapat bola ya. Kalau misalkan Bapak Ibu mau melempar, pastikan orang tersebut belum pernah dapat lemparan bola ya. Jadi satu orang hanya kebagian satu kali lemparan saja. Siap? Alhamdulillah senang sekali saya bisa berjumpa dengan Bapak Ibu semuanya dan semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan juga semangat untuk mengikuti kegiatan. Topik pada kesempatan pembelajaran LMT online SE1 ini itu tentang inspirational leader ya, atau pemimpin yang menginspirasi. Yaitu seorang pemimpin dia duduk dan memerintah. Oke, ya, pemimpinnya hanya duduk Gambar, dan ya. Kalau gambar yang di bawah itu dia turut serta. Tentang bagaimana menjadi pemimpin yang menginspirasi ya. Nah, dari dua gambar ini saja kita sudah mulai ya, oh gini toh ya pemimpin yang menginspirasi kan. Sosok pemimpin yang inspirasional itu menurut saya yang pertama adalah dia memperjuangkan nilai mulia ya, value ya. Pemimpin yang inspirasional yang kedua adalah pengabdian ya. Sesuatu yang dilakukan yang tidak serta-merta mendapatkan kompensasi secara materi, itulah pengabdian. Prinsip yang ketiga, orang-orang yang menginspirasi itu adalah orang yang kreatif dan kemudian melakukannya secara konsisten ya. Kelompok NTT responsif. Bisa. Suara. Oke, tepuk tangan. Terima kasih. Ya. Nah, jadi nanti saya akan berikan judul, Bapak Ibu sendiri yang melanjutkan dengan absen yang sudah saya tunjuk ya. Langsung saja, temanya tentang listrik. Silakan Pak An, satu kata biar dilanjutkan temannya. Adi. Pergi. Bayar. Listrik. Di PPOB. Jadi otomatis mungkin yang akan kita pikirkan itu masih dalam hal mengakomodir atau membantu untuk teman-teman yang memang dalam rangka menghadapi new normal gitu.
Semangat pagi. Pagi luar biasa. Satu, dua, tiga. Tetap ya, tetap. Jadi sudah selesai sampai rumah atau kantor di jam 11. Di masa pandemi, proses belajar mengajar di sekolah dialihkan di rumah secara online. Tidak semua pelajar memiliki fasilitas yang mendukung pendidikan secara online, baik berupa laptop, handphone, dan data internet. Pendapatan masyarakat yang menurun sehingga masyarakat lebih mengutamakan untuk pemenuhan kebutuhan pokok, yaitu mengutamakan makanan dulu. Program Aksi Inspirasi ini saya berangkat dari kondisi kesadaran masyarakat di sini masih belum menjadikan itu menjadi perhatian yang utama gitu. Lalu fasilitas APD pun masih sekedar ya syukur-syukur ada masker gitu, tapi masih banyak yang belum ada masker juga, apalagi APD yang lain gitu. Lalu tempat cuci tangan pun hanya disediakan mungkin di sekitar tempat yang memang sangat ramai gitu. Tempat-tempat toko masing-masing sudah menyediakan gitu. Lalu sebagian besar belum memahami tata cara bagaimana sih mencuci tangan yang benar gitu. Di sini saya membuat program bantuan alat pelindung diri beserta fasilitas untuk mencuci tangan di daerah Kampung Ujung daerah wisata yang ada di Labuan Bajo, di mana di situ ada pojok yang memang itu isinya pedagang jajanan pasar. Nilai atau value yang bisa saya berikan edukasi ya Pak ke adik-adik itu supaya mereka memahami listrik itu apa, manfaatnya seperti apa, bahayanya. Jadi bukan hanya sekedar kita memberikan bantuan, itu mereka tidak tahu bahwa ternyata listrik itu bisa mendorong ekonomi adik-adik. Meskipun punya peran besar gitu Pak secara langsung ke masyarakat, betul. Ternyata dengan langkah kecil seperti pemberian tadi itu bisa ternyata sangat bermanfaat untuk orang lain gitu Pak. Meskipun sebelumnya kita tidak aktif gitu di lingkungan masyarakat, tapi dengan langkah yang kecil ternyata ada efeknya yang besar gitu Pak. Paling sederhana yaitu saya sebagai CPNS yang penting itu hubungan antara antara saya atau kami di sini dengan warga sekitar itu baik. Jadi jangan melihat nilainya berapa banyaknya, baik nilainya rendah atau tinggi, yang penting hubungan saya sama masyarakat sekitar ini tergantung. Jadi saya melihat saya harus kebetulan di rumah punya wifi, tapi penggunaan cuma kami di rumah saja. Saya melihat kayaknya saya harus buka untuk orang-orang di sekitar rumah saya bisa menggunakan wifi itu secara gratis. Oke, baik ya. Ya Pak, kegiatan seperti yang kita lakukan itu banyaklah kreatif masing-masing peserta Pak, dan mungkin ada hal positif yang mungkin kedepannya akan kita lanjutkan. Semakin banyak masyarakat yang tahu bahwa PLN itu tuh seperti ini gitu. Bagaimana menanam kebaikan kepada masyarakat lingkungan sekitar, sekalipun itu sederhana ya. Per detik ini ya, ada semangat baru, ada paradigma baru dan ada perilaku baru yang itu lebih baik lagi dan membaikkan Bapak Ibu secara pribadi maupun ya. Jadi kuncinya itu Pak ya, ada perubahan. Jadi yang saya dapatkan dari kegiatan LMT ini cukup banyak ya Pak ya. CSR ini jadi kita bisa terjun langsung ke lapangan, bisa berdialog langsung dengan masyarakat dan bisa memberikan bantuan langsung ke masyarakat. Kalau dibilang ini individu sebenarnya tidak juga Pak, karena kita melibatkan tim pada saat kita datang ke lokasi. Nah itu betul-betul secara real time
kita sama-sama bergerak. Pesan saya sih Pak, mungkin di Diklat SE selanjutnya ini tetap dipertahankan dan mudah-mudahan menjadi inspirasi buat teman-teman yang lain. Jadi hal kecil pun itu sebenarnya sangat berharga. Terima kasih pada rekan-rekan Kartens dan teman-teman semua yang dalam LMT ini memang penuh dengan semangat. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Salam inspirasi. Salam inspirasi. Salam inspirasi.